subscribe, dan loncengnya. Halo, selamat siang, teman-teman. Kembali lagi di channel saya Rizky Rahmadani. Kayaknya kemarin terakhir upload mengenai cara buka galon menggunakan sendok. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk tutorial dalam cara mengemas pakaian. Biasanya ribet dari teman-teman untuk mengemas pakaian. Nah, saya punya cara praktis. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi saya akan coba untuk lipat kaos, kemudian celana panjang, dan ini CD, celana dalam. Nah, dari tutorial ini mungkin kita akan mencoba untuk mengemasnya lebih rapi. Nah, gini teman-teman, usahakan dalam bepergian memilih kaos yang berbahan katun. Kenapa? Sebab kalau katun itu ketika dilipat, ketika kita menggunakan kembali masih tetap halus, tidak perlu menggosok. Biasanya kan teman-teman kalau di tempat tujuan bingung nih mau gosok di mana. Nah, itu terbatas. Untuk mengatasinya kita menggunakan bahan yang katun. Coba saya turunin kameranya dulu. Saya mundur. Pertama kaos ya. Kaos. Maaf, kaosnya kusut. Nah, sebelum dilipat atau sebelum masuk ke tas itu teman-teman usahakan lipat yang bawah, bagian bawah dilipat seperti ini ke atas atau menjorok keluar. Nah, seperti ini ya. Nih, dilipat ke atas. Kemudian ya seperti pada umumnya lipat baju bagaimana, kita lipat biasa begini, kemudian kita beginikan begini. Nah, dari sini yang lipatan bawah tadi seperti ini, kaosnya hitam lagi. Di bawah tetap usahakan terjaga. Kemudian kita gulung dari atas, mulai dari bagian leher ke bawah hingga ujung nih. Ini lipatan yang tadi yang kita awali tadi, kemudian ditarik ke dalam, keluar nih. Nah, seperti ini. Jadi dia rapi tanpa harus dikareti. Biasanya kan banyak tuh yang menggunakan karet, tapi ini tidak. Seperti ini ya, dibungkus seperti lontong. Nah, kemudian celana dalam. Kalau celana dalam seperti ini, karet bagian atas kita gulung ke bawah, berhenti membuat seperti ini. Nah, ketika seperti ini kita balik saja, jadi begini di depan, kemudian dilipat sini dan ke sini. Nah, setelah itu dinaikkan ke atas yang menjorok keluar tadi, kemudian didorong seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Efektif kan? Jadi sudah kaos, kemudian ini. Biasanya kan teman-teman kalau pergi yang bawah itu. Nah, selanjutnya celana panjang. Celana panjang ini lebih gampang. Ya,
pertama yang kalian lakukan harus seperti ketika menyetrika seperti biasanya, kemudian ambil dari kira-kira 3/4 celana, kita naikkan. Nah, saya ulangi, yang bagian atas itu dinaikkan 3/4, kemudian ini dilipat lurus, yang depan bagian H atau resleting dilipat ke atas, sama seperti kaos dan celana dalam tadi prinsipnya, tetap digulung, soalnya digulung memudahkan kita. Kemudian digulung, udah ya, digulung susah ya. Susah sambil ya. Digulung hingga mencapai ujung bawah. Seperti ini. Yang 3/4 tadi kita masukkan. Kan di bagian celana bawah itu si bolong, kalau nggak bolong bukan celana namanya. Nah, dia akan seperti ini. Ini sangat memudahkan kita untuk packing pakaian. Oke. Jadi tadi yang pertama kaos, celana dalam, dan celana panjang biasa. Ini bisa dikemas lebih banyak sehingga bisa mencukupi ruang-ruang di tas kita yang backpacker biasa. Itu bisa memakan untuk memasukkan pakaian lebih banyak. Biasanya kalau saya pergi umumnya sih bawa 3 setel. 3 setel itu cukup lah. Oh iya, tips satu lagi ketika kalian bepergian yang harus disiapkan, pertama safety itu dalam arti kayak obat-obatan yang sekiranya kita repot untuk mencari, kita bawa dari rumah. Kalau ya kayak saya cowok sih simple sih, membawanya cuman antangin atau apa, nggak boleh sebut merek. Pokoknya jamu-jamuan kemasan itu tidak apa-apa kalian bawa. Kalau untuk cewek nih, biasanya di tas itu siapkan pembalut. Itu sangat efektif. Kalau jaga-jaga kalian terjadi apa-apa di jalan, kita tidak harus turun ke bawah dan cari dan lain sebagainya. Di perjalanan kan ribet lagi, itu nambah efisien. Kemudian korek itu kalau menurut saya penting, meskipun tidak merokok tapi dibawa saja. Mungkin itu ya dari saya tips kali ini, mudah-mudahan membantu. Jangan lupa di like sama di subscribe, soalnya kalian mau minta tutorial apa lagi, nanti insya Allah saya cari bagaimana caranya. Komen di bawah YouTube saya. Terima kasih.